Persaingan di dunia AI itu makin ketat ya, kan? Dan kalau mau jadi pemimpin di bidang ini, gelar master aja mungkin udah nggak cukup. Nah, Universitas Budi Luhur baru aja ngeluarin jawabannya. Sebuah program doktoral yang dirancang khusus buat mencetak para arsitek masa depan AI. Yuk, kita bedah bareng-bareng program ini. Coba deh lihat angka ini, lebih dari 3.500. Sebanyak itulah jumlah talenta S2 ilmu komputer di sekitaran Jakarta saat ini. Ini tuh gelombang besar para ahli yang siap buat melangkah ke level berikutnya. Tapi, pertanyaannya sekarang, mereka mau kemana selanjutnya? Ketika ribuan orang ini mencari puncak keahlian, kelihatan banget ada sebuah celah besar di dunia pendidikan kita yang jadi sangat jelas. Oke, biar kita semua paham betul, pembahasannya akan kita bagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari kenapa program ini ada, terus visinya apa, lulusannya nanti jadi apa aja, kurikulumnya gimana, dan terakhir, peta jalan buat dapetin gelar doktornya. Oke, bagian pertama, sebuah celah di pasar. Setiap inovasi hebat itu kan biasanya dimulai dari pertanyaan, apa yang kurang ya? Jadi, apa sih yang sebenarnya dilihat sama Budi Luhur? Nah, ini dia nih realitanya. Ada sekitar 12 program magister ilmu komputer di wilayah ini, tapi coba lihat program doktornya jauh lebih sedikit. Ini kan ketidakseimbangan klasik banget ya. Permintaan membludak, tapi suplainya langka. Sebuah celah yang pas banget buat diisi. Dan ini bukan kebetulan loh. Program ini bukan cuma reaksi sesaat, tapi ini tuh langkah catur yang udah direncanain matang-matang. Ini adalah bagian inti dari misi besar Budi Luhur untuk jadi unggul di tahun 2029. Lanjut ke bagian 2, visi Budi Luhur. Jadi, apa sih jiwanya program ini? Apa yang bikin beda dari yang lain? Ini dia visinya, menciptakan program doktoral AI yang berwawasan global, berbasis kewirausahaan, dan berlandaskan filosofi cerdas berbudi luhur. Perhatiin deh kombinasinya, jelas banget kan, Budi Luhur ini bukan mau nyetak koder biasa, mereka mau membentuk pemimpin yang punya dampak. Visi keren tadi itu nggak cuma di atas kertas, tapi diwujudkan lewat 4 pilar aksi ini. Pendidikan yang nyambung ke industri, riset yang beneran nyelesain masalah, hasilnya diterapin buat masyarakat, dan jangkauannya global. Ini tuh udah jadi ekosistem, bukan sekedar daftar checklist. Nah, di sini nih letak fondasinya. Cerdas berbudi luhur itu bukan slogan kosong. Di zaman sekarang di mana AI bisa jadi pedang bermata dua, filosofi ini jadi komitmen buat nyiptain pemimpin yang nggak cuma pintar otaknya, tapi juga bijak hatinya. Etis. Oke, bagian 3. 3 jalan masa depan. Dengan fondasi sekuat itu, lulusannya bakal jadi apa aja sih? Nah, program ini nyiapin 3 profil pemimpin AI yang spesifik banget. Yang pertama, sang peneliti. Ini jalur buat kamu yang, terobsesi buat ngedorong batas inovasi. Menciptakan solusi AI yang original dan bisa langsung dipakai di industri. Kedua, sang akademisi. Ini adalah panggilan buat mereka yang mau ngebentuk generasi berikutnya. Nggak cuma ngajarin skill teknis, tapi juga nanamin karakter cerdas berbudi luhur ke talenta-talenta masa depan. Dan jalan ketiga yang unik banget, wirausahawan AI. Profil ini tuh gabungan antara penguasaan ilmu AI yang dalam banget sama visi bisnis dan kepemimpinan yang kuat. Tujuannya ya buat ngebangun perusahaan teknologi yang benar-benar inovatif. Lanjut ke bagian 4, membentuk keahlian. Kita udah tahu tujuannya nih. Sekarang yuk kita bongkar dapurnya. Apa aja sih yang bakal dipelajari dan diteliti? Jadi, fokus risetnya itu ada di 4 pilar utama. AI buat solusi bisnis, pengembangan algoritma terapan yang canggih, kolaborasi AI lintas disiplin, dan yang paling penting, pengembangan AI yang etis dan berkelanjutan. Semuanya ini dirancang biar riset kamu itu relevan dan bertanggung jawab. Total beban studinya adalah 45 SKS. Ini program yang dirancang buat penguasaan materi yang mendalam, bukan cuma di permukaan aja. Oke, bagian terakhir nih, peta jalan doktoral. Jadi gimana sih perjalanannya dari hari pertama sampai nanti resmi jadi doktor? Yuk kita lihat petanya. Program ini dirancang bisa selesai minimal dalam 6 semester atau 3 tahun. Tapi ada fleksibilitas juga sampai maksimal 10 semester. Ini pas banget buat para profesional yang mungkin sambil kerja. Perjalananmu nanti bagi jadi 2 babak besar. Babak pertama itu tahap kualifikasi. Di sini, kamu bangun fondasi keilmuan dan ngerancang proposal riset. Kalau udah lulus dari sini, kamu masuk babak kedua, tahap kandidat. Nah, di sini kamu fokus penuh buat penelitian dan nulis disertasi. Dan ini nih kuncinya.
Lulus dari sini tuh bukan cuma soal disertasi doang. Kamu wajib mempublikasikan hasil risetmu di jurnal atau seminar internasional yang bereputasi. Ini bukan sekedar syarat formalitas loh, ini jaminan kalau karya kamu itu punya standar kualitas dunia dan diakui secara global. Jadi kalau kita lihat lagi, ini bukan sekedar program doktoral biasa, ini tuh undangan buat jadi arsitek masa depan AI yang ngegabungin kejeniusan teknis dengan kepemimpinan yang beretika. Masa depan itu lagi ditulis sekarang. Pertanyaannya, kamu siap nggak buat jadi yang megang penanya?